Ketika cinta dari manusia melukai dan mengkhianatinya, Sari menemukan pelipur lara yang tak terduga, seekor harimau liar yang menjadi pelindungnya. Di tengah kegelapan hutan, keduanya berbagi kasih sayang yang melampaui batas-batas alam. Tapi, bisakah cinta mereka bertahan saat dunia luar mulai mengancam kebersamaan mereka? Sari, seorang wanita muda berparas cantik, telah lama menjadi buah bibir di desanya. Wajahnya yang lembut dengan sorot mata penuh ketegaran sering membuat orang lupa bahwa hidupnya penuh dengan luka. Di balik senyumnya yang tampak hangat, ia menyimpan kisah pahit tentang cinta dan pengkhianatan. Sari tumbuh sebagai anak yatim piatu, membuatnya terbiasa menjalani hidup sendiri dengan mengandalkan kekuatannya. Meski hidupnya serba kekurangan, ia tidak pernah menyerah pada keadaan. Ketika seorang pria bernama Darto, yang tampaknya baik hati dan penuh perhatian, datang melamarnya, Sari merasa menemukan secercah kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Namun, harapan itu hanya sebatas angan. Setelah beberapa tahun hidup bersama, wajah asli Darto perlahan muncul. Ia menjadi sosok pemarah yang tak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan mengangkat tangan kepada Sari. Darto sering pulang dalam keadaan mabuk, membawa masalah dari luar dan melampiaskannya kepada Sari. Pada awalnya, Sari mencoba bersabar. Ia berpikir bahwa sifat buruk Darto hanyalah fase yang akan berlalu. Namun, harapan itu memudar setiap kali ia merasakan luka di tubuh dan hatinya. Apa yang dulu ia anggap sebagai cinta berubah menjadi penjara yang menyakitkan. Hingga suatu malam, Darto melontarkan tuduhan yang tak masuk akal, bahwa Sari telah mempermalukannya di depan para tetangga. Dengan penuh emosi, ia mengusir Sari dari rumah mereka tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Dengan hati yang remuk, Sari berjalan tanpa arah di malam gelap. Langit yang berawan seakan mencerminkan suasana hatinya. Ia tahu, ia tak punya siapa-siapa. Tidak ada keluarga yang bisa ia tuju, tidak ada teman yang cukup dekat untuk ia andalkan. Satu-satunya tempat yang terpikirkan oleh Sari adalah hutan di pinggir desa. Hutan itu telah menjadi tempat pelariannya sejak kecil. Setiap kali ia merasa sedih atau tertekan, ia akan menyelinap ke sana, menikmati ketenangan yang ditawarkan alam. Malam itu, dengan langkah berat dan air mata yang terus mengalir, Sari memasuki hutan yang gelap tanpa tahu apa yang menantinya. Hutan yang dulu terasa menenangkan kini tampak seperti labirin penuh ancaman. Suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin terasa seperti bisikan yang menyeramkan. Namun, Sari terus berjalan hingga menemukan sebuah gua kecil di balik semak belukar. Ia memutuskan untuk berlindung di sana, setidaknya untuk malam itu. Gua itu dingin dan lembab, tetapi lebih baik daripada menghadapi malam di udara terbuka. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang hancur, Sari meringkuk di sudut gua, membiarkan kesedihan menguasainya. Ia menangis hingga akhirnya tertidur, tanpa menyadari bahwa ia tidak sendiri di hutan itu. Keesokan paginya, Sari terbangun oleh suara gemerisik di luar gua. Ia membuka matanya perlahan dan mendapati seekor harimau besar berdiri tak jauh dari pintu gua. Tubuhnya membeku seketika. Harimau itu memiliki bulu oranye cerah dengan garis-garis hitam yang tegas, dan matanya menatap Sari tajam. Sari tahu, satu gerakan salah saja bisa menjadi akhir hidupnya. Namun, alih-alih menyerang, harimau itu hanya duduk di sana, memperhatikan Sari dengan tatapan yang sulit diartikan. Meski takut, Sari merasa ada sesuatu yang berbeda dari binatang buas ini. Ia tidak terlihat agresif, melainkan seperti sedang mempelajari Sari, seolah ingin mengenalnya. Hari itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang tidak biasa, yang kelak akan mengubah hidup Sari selamanya. Sari masih terkejut dengan kehadiran harimau di depan gua. Ia tidak berani bergerak, bahkan untuk sekadar menarik napas panjang. Harimau itu tetap duduk diam, seperti penjaga yang setia, tanpa menunjukkan tanda-tanda agresif. Waktu berlalu begitu lambat hingga akhirnya harimau itu berdiri, mengibaskan ekornya, dan berjalan pergi ke dalam hutan. Sari tidak tahu harus merasa lega atau semakin khawatir. Meski begitu, ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Sebuah rasa penasaran bercampur kagum terhadap makhluk megah tersebut. Malam berikutnya, harimau itu kembali. Kali ini, ia membawa sesuatu di mulutnya. Seekor kelinci yang sudah mati. Sari terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Harimau itu meletakkan kelinci di depan gua, lalu duduk lagi seperti biasa. Seolah-olah ia sedang memberikan hadiah. Meski takut,
Sari perlahan mendekati kelinci itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya, lalu menatap harimau itu dengan rasa terima kasih yang tulus. Harimau itu hanya menganggukkan kepala sebelum akhirnya pergi lagi. Hari-hari berikutnya, Sari mulai terbiasa dengan kehadiran harimau tersebut, yang akhirnya ia beri nama Biru. Nama itu muncul dari tatapan mata harimau yang dalam dan menenangkan, mengingatkan Sari pada langit biru yang luas. Biru tidak pernah menunjukkan ancaman. Sebaliknya, ia seakan memahami kondisi Sari yang sedang rapuh. Setiap kali Sari keluar dari gua untuk mencari makanan atau kayu bakar, Biru selalu berada tidak jauh darinya, seperti pengawal setia yang memastikan ia tetap aman. Ketika malam tiba, Sari sering berbicara kepada Biru, menceritakan kesedihan yang ia pendam selama ini. Tentu saja Biru tidak menjawab, tetapi kehadirannya sudah lebih dari cukup untuk membuat Sari merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun hidup bersama Darto. Perlahan, gua di tengah hutan dan harimau besar itu menjadi rumah dan keluarga baru bagi Sari. Suatu hari, Sari menyadari bahwa Biru memiliki luka di salah satu kakinya. Luka itu terlihat cukup dalam, mungkin akibat jebakan manusia. Hati Sari terenyuh melihat kondisi sahabat barunya itu. Meski awalnya ragu, ia memberanikan diri untuk mendekati Biru sambil membawa daun-daunan yang ia tahu bisa membantu menyembuhkan luka. Biru, seperti memahami niat baik Sari, duduk tenang membiarkan luka itu dirawat. Dengan penuh kelembutan, Sari membersihkan luka tersebut, melilitkan daun pada kaki Biru. Harimau itu tidak menggeram atau menunjukkan rasa sakit, hanya menatap Sari dengan mata yang tampak penuh pengertian. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Biru bukan lagi sekadar harimau penjaga, tetapi sahabat sejati yang selalu ada untuk Sari. Kehadiran Biru di hidup Sari membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika malam datang, mereka sering duduk di luar gua, menikmati bintang-bintang yang bertaburan di langit. Sari mulai menemukan kembali kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Ia bahkan belajar banyak dari Biru, tentang keheningan, ketenangan, dan kekuatan untuk bertahan di tengah cobaan. Namun, di balik semua itu, Sari tahu bahwa kebahagiaan ini rapuh. Ia tahu bahwa manusia tidak akan pernah membiarkan seekor harimau berkeliaran tanpa gangguan. Ia juga sadar bahwa suatu hari ia mungkin harus berpisah dengan Biru. Pikiran itu membuat hatinya pilu, tetapi ia memilih untuk menikmati setiap momen yang ia miliki bersama sahabatnya. Suatu malam, ketika Sari sedang tertidur lelap, ia terbangun oleh suara langkah berat di luar gua. Ia mengintip dari celah bebatuan dan melihat sekumpulan orang membawa obor dan tombak. Warga desa telah mendengar kabar tentang seorang wanita yang tinggal dengan harimau di hutan, dan mereka menganggap harimau itu sebagai ancaman. Sari merasa panik. Ia tahu mereka datang untuk memburu Biru. Dengan cepat, ia berlari keluar untuk mencoba menghentikan mereka. "Jangan sakiti dia!" teriaknya dengan suara penuh putus asa. Warga desa, termasuk Darto yang memimpin rombongan itu, terkejut melihat Sari berdiri di sana. Namun, teriakan Sari justru membuat Biru muncul dari kegelapan, menggeram dengan suara menggetarkan yang membuat semua orang mundur. Sari berdiri di antara Biru dan tombak-tombak yang terangkat, bersumpah untuk melindungi sahabatnya dengan segala cara. Biru berdiri di depan gua, tubuhnya yang besar menjulang di bawah sinar bulan. Geraman rendahnya membuat orang-orang desa mundur beberapa langkah, tapi Darto tetap maju dengan wajah penuh kemarahan. "Jangan halangi aku, Sari. Itu binatang buas. Harimau itu bisa membunuhmu kapan saja," teriaknya. Sari menggeleng keras, berdiri dengan tangan terentang di depan Biru, seolah-olah tubuh kecilnya mampu melindungi sahabatnya dari ancaman tombak dan obor. "Kau salah, Darto," jawabnya dengan suara yang tegas meski hatinya gemetar. "Biru lebih manusiawi daripada kau. Ia tak pernah menyakitiku. Bahkan, ia menyelamatkan hidupku." Ucapan Sari membuat warga desa terdiam. Mereka saling pandang, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. Darto, yang tak terima, semakin marah. "Dia hanya harimau. Sari, kau gila tinggal bersama binatang seperti itu," katanya lagi, tetapi Sari tetap tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah orang-orang itu, penuh dengan tekad. Dalam keheningan yang mencekam itu, Biru melangkah maju perlahan. Tidak ada gerakan agresif, hanya langkah tenang yang menunjukkan bahwa ia bukan ancaman kecuali jika diserang.
Gerakannya seolah berkata bahwa ia mengerti ketakutan manusia di hadapannya, tetapi juga menuntut untuk dipahami. Sari berbalik, meletakkan tangannya di kepala biru, sebuah gerakan lembut yang membuat harimau itu diam kembali. Dia tidak bersalah, kata Sari lagi dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Aku yang masuk ke wilayahnya. Aku yang meminta perlindungannya. Biru hanya ingin menjaga apa yang ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Air mata mulai mengalir di pipi Sari, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur. Ia menyadari bahwa Biru telah memberinya kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan dari manusia manapun, bahkan dari pria yang pernah ia sebut sebagai suami. Melihat hubungan tak biasa antara Sari dan harimau itu, beberapa warga mulai ragu. Mereka membisikkan sesuatu satu sama lain, kebingungan antara rasa takut dan empati. Namun, Darto tidak menyerah. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengakhiri ini. Aku akan membuktikan bahwa harimau ini hanya binatang liar yang tidak bisa dipercaya." Ia mengangkat tombaknya, bersiap untuk melemparkan senjata itu ke arah Biru. Sari berteriak, berlari ke depan Darto, mencoba mencegahnya. Dalam sekejap, Biru menggeram keras dan melompat di antara Sari dan Darto. Harimau itu tidak menyerang, tetapi berdiri tegak, mengeluarkan suara yang cukup untuk membuat semua orang terpaku di tempat mereka berdiri. Tombak Darto jatuh ke tanah, dan untuk pertama kalinya, pria itu tampak ragu. Malam itu, setelah ketegangan mereda, Sari berhasil meyakinkan warga untuk meninggalkan gua dan membiarkan Biru hidup. Ia berbicara dengan hati-hati, menjelaskan bahwa harimau itu tidak pernah menyakiti siapapun dan hanya ingin melindungi dirinya. Dengan perlahan, satu persatu warga desa pergi, meski sebagian besar masih membawa rasa takut dalam hati mereka. Darto adalah orang terakhir yang meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum pergi, ia menatap Sari dengan penuh kebencian. "Kau sudah memilih jalanmu," katanya dingin sebelum berbalik. Sari tidak menjawab, hanya memandangi punggungnya dengan perasaan lega bercampur sedih. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya di desa itu, tetapi ia juga menyadari bahwa yang ia miliki sekarang, Biru, jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia miliki sebelumnya. Setelah warga pergi, Sari duduk di samping Biru, menyandarkan kepalanya di tubuh harimau itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman. Meski malam itu berat dan penuh emosi, ada sesuatu yang membuat Sari merasa utuh kembali. Biru, dengan caranya yang tenang, telah menunjukkan bahwa kasih sayang tidak membutuhkan kata-kata atau janji. Harimau itu telah menjadi rumah bagi Sari, sebuah tempat di mana ia merasa dicintai dan diterima apa adanya. Dalam keheningan malam, Sari berbisik pelan, "Terima kasih, Biru. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki." Harimau itu menjilat tangan Sari dengan lembut, seolah mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Di bawah sinar bintang, mereka duduk bersama. Dua makhluk yang berbeda tetapi dipersatukan oleh luka dan cinta yang sama. Hutan itu kini menjadi dunia kecil mereka, penuh dengan kedamaian yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Hari demi hari berlalu, dan Sari mulai merasa nyaman dengan kehidupannya di hutan bersama Biru. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Kabar tentang seorang wanita yang tinggal bersama seekor harimau mulai menyebar di desa. Orang-orang desa, yang awalnya hanya mendengar desas-desus, menjadi penasaran dan merasa was-was. Mereka menganggap harimau itu sebagai ancaman, sesuatu yang bisa membahayakan mereka sewaktu-waktu. Kekhawatiran mereka semakin memuncak saat hewan ternak beberapa warga ditemukan hilang, meski sebenarnya itu bukan ulah Biru. Ketakutan berubah menjadi amarah, dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Warga desa, dipimpin oleh Darto, memutuskan untuk pergi ke hutan dan memburu harimau itu. Bagi Darto, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kekuasaannya sekaligus menghukum Sari yang ia anggap telah mempermalukan dirinya. Malam itu, saat suara jangkrik memenuhi hutan, Sari terbangun oleh suara langkah kaki yang berat dan teratur. Ia mengintip dari balik semak, melihat sekelompok orang membawa obor dan senjata tajam. Mereka bergerak cepat, wajah mereka dipenuhi tekad yang menyeramkan. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang, tahu persis apa yang mereka cari. Dengan panik, ia berlari ke arah Biru, yang sedang beristirahat di depan gua. "Biru, kita harus pergi," bisiknya dengan nada gemetar. Namun, harimau itu tetap duduk diam. Matanya mengarah ke arah suara langkah manusia yang semakin mendekat.
Biru tahu ada bahaya, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Sari merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan Biru, satu-satunya sahabat yang selama ini memberinya cinta dan rasa aman. Tetapi, ia juga tahu bahwa menghadapi manusia dengan senjata bukanlah pilihan yang bijak. Ketika warga desa akhirnya tiba di depan gua, mereka langsung menemukan Biru. Harimau besar itu berdiri tegap, tubuhnya yang kuat bersinar di bawah cahaya obor. Beberapa warga mundur dengan takut, tetapi Darto melangkah maju, matanya menatap Biru dengan kebencian yang membara. "Itu dia!" teriak Darto sambil mengangkat tombaknya. Namun sebelum ia bisa melemparkannya, Sari berlari keluar dari gua, berdiri di depan Biru dengan tangan terentang. "Jangan sakiti dia!" teriaknya penuh emosi. Orang-orang terkejut melihat Sari, terutama dengan keberaniannya melindungi seekor harimau. Namun, Darto tidak tergerak. "Minggir, Sari! Ini binatang buas. Kalau kau tidak pergi, kau akan terluka." Sari menatap Darto dengan tatapan yang penuh kebencian dan kesedihan. "Kau salah," katanya pelan tapi tegas. "Dia bukan binatang buas. Dia lebih manusiawi daripada kau. Dia melindungiku, bukan menyakitiku." Biru, yang seolah memahami situasi itu, tidak menyerang. Ia hanya berdiri diam di belakang Sari, menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi Darto, yang diliputi amarah, tidak peduli. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tombaknya ke arah Sari, mencoba memaksa wanita itu keluar dari jalannya. Biru menggeram keras, melompat ke depan untuk melindungi Sari. Geraman itu cukup untuk membuat warga desa mundur beberapa langkah, ketakutan melihat keganasan harimau itu. Namun, Biru tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, melindungi Sari dari bahaya. Melihat ini, beberapa warga mulai ragu. Mereka saling pandang, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar perlu melawan makhluk yang tampaknya hanya ingin menjaga sahabatnya. Namun, Darto tidak menyerah. Ia mencoba mendekati Biru lagi, tetapi kali ini, Sari melangkah maju. "Cukup!" teriaknya. "Kalau kalian membunuh dia, kalian harus membunuhku juga." Ucapan Sari membuat suasana hening. Tidak ada yang berani bergerak, termasuk Darto. Akhirnya, salah satu warga menarik Darto mundur, berkata bahwa mereka tidak ingin ada darah yang tertumpah malam itu. Perlahan, kelompok itu mundur, meninggalkan Sari dan Biru di hutan. Sebelum pergi, Darto menatap Sari dengan penuh kebencian. "Kau sudah memilih," katanya dingin. "Jangan pernah kembali ke desa." Sari tidak menjawab. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan tempatnya di desa, tetapi ia tidak peduli. Yang penting baginya adalah Biru tetap hidup. Setelah semuanya tenang, Sari duduk di samping Biru, menyandarkan tubuhnya yang lelah ke tubuh besar harimau itu. "Kita berhasil, Biru," bisiknya sambil mengelus kepala sahabatnya. Harimau itu menjilat tangan Sari dengan lembut, seolah mengerti bahwa ia telah berjuang demi persahabatan mereka. Dalam keheningan hutan, Sari akhirnya menyadari bahwa ia telah menemukan keluarga sejatinya, bukan di antara manusia, tetapi di hati seekor harimau yang penuh kasih sayang.